Salam saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada. Salam jumpa kembali dengan saya, Pendeta Hondi Panjaitan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tema kita untuk renungan hari ini atau saat ini adalah di luar Kristus kita binasa. Di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca dalam tulisan Rasul Yohanes, di dalam pasal 3 ayat 36 yang sudah kita baca dan kita dengarkan tadi, di sana dengan jelas dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi sebaliknya, barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudaraku, bahwa melalui firman Tuhan ini sangat jelas dikatakan bahwa di luar Kristus kita binasa. Karena dikatakan barang siapa tidak taat, tidak mau percaya kepada Yesus, maka dia akan binasa. Karena murka Allah akan tetap ada di dalam dirinya. Murka Allah akan tetap berlaku bagi setiap orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita tahu bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, dan dia datang menjelma menjadi manusia dan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap umat manusia. Tentunya penebusan darah Yesus di kayu salib itu hanya berlaku bagi mereka yang sungguh-sungguh mau meresponi akan karya Kristus yang mati di kayu salib. Tapi sebaliknya, jika orang tidak mau menerima atau meresponi dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus Tuhan yang menjelma menjadi manusia dan mati di kayu salib menebus dosanya, dia tidak mau mengakuinya, maka yang berlaku dalam hidupnya, dia akan tetap di atas murka Allah. Dia akan tetap kena murka Tuhan, dan dia akan masuk ke dalam hidup yang di neraka selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam Roma pasal 7 ayat 24, di sana dengan jelas dikatakan bahwa Rasul Paulus sebelum dia percaya kepada Yesus, dia mengatakan, aku manusia celaka. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena di luar Kristus manusia celaka, manusia binasa. Karena itu mari kita sungguh-sungguh memperhatikan ini dengan seksama, bahwa saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan dimanapun saudara berada, kalau saudara tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara akan menjadi orang yang binasa, menjadi orang yang kena murka Tuhan, dan kelak akan masuk dalam neraka, hidup selama-lamanya di dalam neraka. Karena itu firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa orang yang menolak Yesus, orang yang tidak mau mengakui karya Tuhan yang telah mati di kayu salib, yang menebus dirinya, dia menolak karya Tuhan, maka yang berlaku dalam dirinya, dia akan masuk ke dalam neraka. Dia akan kena murka Allah. Murka Allah tetap berlaku atas dirinya. Sehingga dengan kata lain, dia hanya hidup untuk binasa. Dia diumpamakan sama seperti makhluk hidup yang lain, hanya hidup untuk mati. Karena itu mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, responi firman Tuhan dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka engkau akan diselamatkan di dalam karya yang telah dilakukan Kristus di kayu salib.
Yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa di luar Yesus kita akan menjadi manusia terkutuk, yaitu kita akan terkena kutukan. Kita akan menjadi manusia celaka seperti ini dikatakan dalam Roma pasal 7 ayat 24 tadi. Karena itu dengan jelas di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima juga dikatakan dengan jelas, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Karena itu mari kita sungguh-sungguh perhatikan ayat ini, supaya saudara tidak menjadi manusia yang terkutuk. Manusia yang terkutuk adalah manusia yang di luar Kristus. Manusia yang tetap menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka dia menjadi manusia celaka, dia akan menjadi manusia sial, dia akan menjadi manusia yang gagal maning dan gagal maning. Sehingga dengan apa yang dikatakan di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima sangat jelas, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Hatinya menjauh daripada Tuhan sama artinya orang itu menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Hatinya menjauh dari Tuhan artinya orang itu tidak mengakui karya Tuhan yang telah mati di kayu salib. Karena itu barang siapa yang tetap menolak Yesus, maka dia menjadi manusia terkutuk. Itulah sebabnya maka dikatakan Yesus waktu disalib di kayu salib di bukit Golgota, di bukit Tengkorak, maka itu adalah gambaran manusia terkutuk. Di dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan, terkutuklah orang yang disalibkan di dalam bukit Tengkorak itu. Maka oleh sebab itu orang yang menolak Yesus adalah manusia terkutuk. Bahkan di dalam Yesaya 53 juga dikatakan dengan jelas kepada kita bahwa Yesus telah menanggung kutuk yang seharusnya kita tanggung. Kitalah yang seharusnya disalibkan oleh karena salah dan dosa kita. Tapi Yesus rela menggantikan kita karena begitu besar kasih-Nya kepada saudara dan saya. Karena itulah mari kita sungguh-sungguh menerima akan karya yang sudah dikerjakan Yesus di kayu salib, yang telah mati untuk saudara dan saya. Jangan sampai saudara tetap menolak akan karya Tuhan, karena keselamatan tidak ada di dalam siapapun kecuali di dalam Yesus Kristus. Karena memang hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan manusia dari dosa, dari segala ikatan dosa. Karena di balik semua dosa itu adalah iblislah yang menjadi penguasanya. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan iblis, karena manusia di bawah kekuasaan iblis. Tingkatan kuasa iblis adalah manusia di bawah, lalu di atasnya iblis, lalu di atasnya lagi Allah Tuhan. Maka oleh sebab itulah Tuhan menjelma menjadi manusia, karena Tuhan tahu manusia tidak akan pernah bisa menyelamatkan dirinya dengan segala daya upayanya, dengan segala akal budinya, dengan segala apapun yang dilakukannya, baik amalnya maupun ibadahnya, tidak akan pernah bisa menyelamatkan. Karena yang bisa menyelamatkan hanyalah Tuhan Yesus yang telah menjelma menjadi manusia dan mati di kayu salib. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang yang di luar Kristus adalah manusia terkutuk. Yang ketiga, orang yang di luar Kristus adalah hidup dalam dosa dan terikat di dalam dosa. Karena itu di dalam Roma pasal 7, kalau kita baca di sana sangat jelas dalam satu pasal ini dijelaskan bahwa walaupun ingin Paulus berbuat yang baik, tapi selalu gagal dan selalu gagal. Lalu dia menemukan jawabannya, kenapa dia selalu gagal ingin berbuat baik? Karena ikatan dosa itu yang mengikat hati dan jiwanya, yang mengikat akan tubuhnya, sehingga dia gagal menghidupi kehidupan Kristus. Karena itulah Rasul Paulus mengatakan dengan tegas bahwa aku gagal oleh karena dosa di dalam diriku, dosa di dalam tubuhku, dan terikat di dalam dosa. Tapi syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang rela menyelamatkan saya dan menjumpakan dirinya dengan saya. Karena itulah mari kita sungguh-sungguh menyadari bahwa orang yang di luar Kristus
dia akan hidup di dalam dosa dan terikat di dalam dosa. Dia akan menjadi hamba dosa, bukan hamba Allah, tapi dia menjadi hamba atas segala perbuatan-perbuatan dosa. Itulah sebabnya banyak kita lihat manusia-manusia sekarang ini di luar Kristus, dia memperhambakan tubuhnya untuk dosa dengan cara bergoyang-goyanglah, memamerkan tubuhlah, segala macam dan segala hal yang berbau dosa, nafsu lain sebagainya, dan mereka tidak sungguh-sungguh melakukannya. Sebenarnya itu adalah karena mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah sudah terikat di dalam dosa dan hidup bagi dosa. Karena itu mari kita sungguh-sungguh. Di dalam Roma pasal 6 ayat 17 dan 18 dikatakan bahwa orang di luar Yesus adalah orang yang menghambakan dirinya dengan dosa. Dia menjadi hamba dosa. Tapi orang yang sudah menerima Yesus, dia dimerdekakan dari perhambaan terhadap dosa, menjadi hamba Allah, menjadi hamba Kristus, menjadi hamba kebenaran. Karena itu mari kita sungguh-sungguh. Kalau saudara mau dimerdekakan dari perhambaan dengan dosa, maka terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka engkau akan dimerdekakan dari perhambaan terhadap dosa dan terikatan dengan dosa. Karena Yesus mampu menyelamatkan segala dosa apapun dalam hidup kita. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Yesus kalau saudara datang dan sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan. Karena itu mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan berlutut dan menyerahkan hidup kita dengan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, penebus dosa kita. Yang terakhir, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa orang di luar Kristus, dia akan menjadi pribadi yang tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, sangat jelas dikatakan dalam firman Tuhan bahwa orang di luar Kristus tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saudara boleh berusaha, saudara boleh berbuat apapun sekuat tenaga saudara, saudara boleh berpikir sekuat apapun, tapi penentu daripada rezeki dan kesuksesan itu ada di dalam tangan Tuhan. Karena itulah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Yohanes 15 ayat kelima dikatakan bahwa di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena apa? Karena Tuhanlah yang menjadi penentu daripada rezeki kita masing-masing, daripada kesuksesan kita masing-masing. Karena itu mari kita sungguh-sungguh supaya kita boleh datang kepada Tuhan dan berserah diri kepada Tuhan. Karena bersama Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar. Bersama dengan Tuhan kita akan merdeka dari perhambaan terhadap dosa. Bersama dengan Tuhan kita akan memiliki masa depan yang penuh harapan. Bersama dengan Tuhan mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Bersama dengan Tuhan, hidup kita akan menjadi hidup yang baru. Karena itu jangan biarkan hidup kita tetap di luar Kristus, tapi mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Dalam Matius 11 ayat 28 dengan jelas Yesus berkata, "Hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Karena itu mari saudara jangan mengeraskan hati, buka hati dengan sungguh-sungguh. Saya berdoa melalui firman Tuhan ini, saudara akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Buka hatimu dan percayalah kepada Yesus bahwa di dalam Yesus ada kemerdekaan, di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada pengampunan. Dan pengampunan yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah pengampunan yang tuntas, pengampunan yang lunas. Segala dosa apapun yang kita perbuat diampuni dengan lunas oleh Yesus di kayu salib. Karena itu terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau dipindahkan dari maut kepada hidup yang kekal di sorga yang abadi selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara melalui firman Tuhan ini. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.